Kalau kita lihat peta Amerika Selatan ya, di tengah lautan negara berbahasa Spanyol dan Portugis, ada satu negara yang unik banget, Guyana. Sejarahnya itu, wah kayak sebuah kisah epik tentang perebutan kekuasaan global yang akhirnya membentuk identitasnya yang sekarang. Nah, ini nih pertanyaan besarnya. Kenapa kok bisa negara ini pakai bahasa Inggris? Beda banget sama tetangga-tetangganya. Jawabannya ternyata adalah sebuah perjalanan yang rumit, penuh dengan perebutan kekuasaan, perbudakan, dan juga gelombang migrasi besar-besaran. Jauh sebelum bendera Eropa manapun berkibar di sana, wilayah ini sebenarnya sudah punya peradaban sendiri. Selama ribuan tahun, ini adalah rumah bagi masyarakat adat yang hidupnya sangat menyatu dengan alamnya yang kaya raya. Masyarakat seperti Arawak, Karib, dan Warao adalah penghuni pertamanya. Kehidupan mereka itu benar-benar terjalin erat dengan sungai dan hutan. Buat mereka, tanah itu bukan sesuatu untuk dimiliki, tapi bagian dari hidup mereka itu sendiri. Yang menarik yang pertama kali menguasai wilayah ini secara serius, itu bukan Spanyol atau Portugis loh, tapi Belanda. Di abad ke-17, mereka lihat ada potensi besar di tanah yang subur ini, dan mulailah mereka membangun koloni di sana. Model kolonial Belanda ini, sistematis banget. Mereka bikin perkebunan-perkebunan raksasa di sepanjang sungai buat komoditas mahal kayak gula dan kopi. Dan untuk menjalankan mesin ekonomi ini, mereka menciptakan sistem kerja paksa yang sangat brutal dengan mendatangkan ribuan orang dari Afrika untuk dijadikan budak. Tentu saja, kedatangan bangsa Eropa ini jadi bencana besar bagi penduduk asli. Mereka terpaksa, mau tidak mau, harus menyingkir ke pedalaman yang lebih jauh untuk menghindari kekerasan dan ancaman perbudakan dari sistem perkebunan yang baru ini. Tapi, namanya juga politik global, peta kekuasaan itu selalu berubah. Peperangan di Eropa punya dampak langsung ke koloni-koloni di seberang lautan. Dan pelan-pelan, kendali atas wilayah ini mulai pindah tangan. Dari Belanda ke kekuatan baru yang lagi naik daun saat itu, Inggris. Jadi, poin pentingnya di sini adalah, meskipun benderanya ganti, sistemnya itu, gitu-gitu aja, nggak banyak berubah. Inggris justru menyatukan koloni-koloni Belanda yang tadinya terpisah jadi satu wilayah besar bernama British Guiana. Dan mereka malah memperluas ekonomi perkebunan yang sudah ada, yang pastinya masih sangat bergantung pada tenaga kerja budak. Garis waktu ini nunjukin momen-momen kuncinya. Dimulai dengan kolonisasi Belanda, terus diambil alih sama Inggris di tahun 1814. Tapi, momen yang paling mengubah segalanya itu terjadi di tahun 1834, ketika perbudakan secara resmi dihapuskan. Nah, inilah yang memicu gelombang perubahan besar berikutnya. Penghapusan perbudakan ini bukan berarti ceritanya selesai. Justru sebaliknya, ini adalah awal dari babak baru yang secara dramatis akan mengubah wajah demografi Guyana untuk selamanya. Ini momen transformasi sosial terbesar dalam sejarah mereka. Jadi, di tahun 1834, kerajaan Inggris secara resmi menghapuskan perbudakan di semua wilayah jajahannya, termasuk di British Guiana. Keputusan ini bagus, tapi di sisi lain, ini menciptakan krisis tenaga kerja yang luar biasa besar bagi para pemilik perkebunan. Tiba-tiba, boom, mesin ekonomi koloni ini macet total. Para mantan budak, jelas menolak untuk kembali bekerja di kondisi yang sama. Jadi, muncullah pertanyaan besar, siapa yang bakal gantiin mereka buat kerja di ladang tebu dan kopi? Dan solusi yang diterapkan Inggris, nah ini dia. Mereka menciptakan sebuah sistem yang namanya buruh kontrak. Intinya, mereka mendatangkan pekerja dari belahan dunia lain dengan janji-janji pekerjaan, meskipun kenyataannya seringkali kondisinya nggak jauh beda dari perbudakan yang baru aja dihapus. Dampaknya luar biasa, benar-benar mengubah segalanya. Sistem buruh kontrak ini mendatangkan ratusan ribu pekerja, mayoritas dari India dan sebagian kecil dari Tiongkok. Hanya dalam beberapa dekade, komposisi etnis negara ini berubah total, menciptakan sebuah mozaik budaya yang kita kenal sebagai Guyana modern. Nah, semua kebijakan kolonial ini, mulai dari perbudakan, perkebunan, sampai buruh kontrak, semuanya meninggalkan jejak yang dalam banget pada masyarakat dan ekonomi Guyana. Sebuah warisan yang masih sangat terasa sampai hari ini. Warisan ini tuh kompleks banget, kayak dua sisi mata uang ya. Di satu sisi, ini menciptakan sebuah negara dengan keragaman etnis yang luar biasa. Tapi di sisi lain, kebijakan ini juga menanam benih-benih perpecahan antar kelompok, menciptakan ekonomi yang cuma bergantung pada beberapa komoditas ekspor, dan yang paling parah, menghilangkan kekuatan politik dari tangan rakyatnya sendiri. Ada satu kutipan yang menurut saya pas banget buat merangkum semua ini.
Guyana itu tidak dibangun di atas fondasi persatuan atau identitas yang sama, tapi justru di atas keberagaman yang dipaksakan oleh kebutuhan ekonomi para penjajah. Dan inilah pertanyaan besar yang tersisa sampai sekarang. Sejarah yang rumit ini membentuk tantangan terbesar bagi Guyana modern. Bagaimana caranya mengubah warisan perpecahan ini menjadi sebuah kekuatan? Dan bagaimana membangun satu identitas nasional yang utuh dari potongan-potongan sejarah yang begitu berbeda?